Nona Yo, kami sudah menemukan untukmu sumber ginjal yang cocok. Sudah 5 tahun. Akhirnya saya bisa transplantasi ginjal. Syukurlah selama beberapa tahun ini. Saya bekerja sebagai hacker menulis program, sudah mengumpulkan biaya pengobatan yang cukup. Saat ini, sumber ginjal sangat langka. Ada pelanggan SVIP Tuan Lu juga sedang antri. Nona Yo, tolong segera bawa uang ke rumah sakit untuk segera melakukan operasi. Uangku. Berani-beraninya mencuri uang dari rumah saat tidak ada orang di rumah. Bukan begitu, Jiawen. Uang ini yang saya kumpulkan sendiri. Ini uang saya. Uangmu? Keluarga ini mana ada uangmu? Jangan, Jiawen. Uang ini saya benar-benar butuh untuk sesuatu yang penting. Jangan. Kuberitahu kamu, semua milik keluarga Yo. Cepat atau lambat akan jadi milikku. Selama aku masih ada di sini. Kamu tidak akan dapatkan sepeser pun. Kakak, tunggu aku. Kakak Xiaoyu, jangan pukul aku. Aku tidak akan memberitahu siapapun bahwa kamu mencuri uang. Apa yang kamu lakukan di sini? Wen, kamu kepalamu. Kamu yang memukul Wen? Kakak, aku hanya mau bertanya. Kenapa di dalam koper kakak ada banyak uang? Dia langsung memukulku dengan tongkat bisbol, juga menghancurkan botol minuman ayah. Bagus sekali, Yo Xiaoyu. Hanya karena Wen melarangmu mencuri uang keluarga, kamu sampai memukulinya dengan tongkat? Kamu benar-benar sudah tidak bisa diajar lagi. Ayah, aku tidak melakukannya. Kamu masih berbohong. Kamu masih mencuri uang. Minta maaf. Kamu minta maaf sama Wen. Ayah, jangan salahkan kakak Xiaoyu. Lagi pula, aku bukan anak kandung keluarga Yo, tapi seluruh keluarga sudah sangat menyayangiku. Kakak Xiaoyu merasa tidak adil, itu hal yang wajar. Jangan salahkan kakak Xiaoyu lagi. Kondisi dia memang sudah buruk, jangan sampai dia pingsan lagi nanti. Bu. Bohong, mencuri, berpura-pura sakit, menindas adik. Orang tak punya sopan santun, ini yang kami ajarkan padamu? Nenek, aku benar-benar tidak melakukannya. Jangan panggil aku nenek. Aku tidak punya cucu sepertimu. Sudah kubilang, uang ini yang aku kumpulkan sendiri. Botol minuman itu juga yang dihancurkan Yo Jiawen sendiri. Aku hanya mau pakai uang ini untuk transplantasi ginjal. Kenapa kalian tidak mau percaya padaku? Cukup! Permainan macam ini sudah kamu mainkan bertahun-tahun. Dulu cuma pura-pura sakit ringan, sekarang malah butuh ganti ginjal. Kamu mau mati, butuh ganti ginjal, ya? Iya. Aku memang mau mati. Aku sudah stadium akhir gagal ginjal. Stadium akhir gagal ginjal? Masih bisa mukul Wen pakai tongkat bisbol. Aku lihat kamu nggak ada penyakitnya sama sekali. Orang kayak dia yang suka bohong dan berhati jahat. Kalau tetap di keluarga Yo, lambat laun akan membunuh kita semua. Sampai sekarang masih belum sadar, dulu sih. Seharusnya nggak usah bawa kamu pulang. Kamu minggir. Aku, Yo Shenhai. Nggak punya anak perempuan kayak kamu. Keluarlah dari keluarga Yo. Keluar. Minggir. Pergi. Kamu minggir dari sini. Maaf, Nona Yo, karena Anda terlambat datang. Hak pakai donor ginjal dicabut, akan diberikan ke Tuan Lu. Sepanjang hidupku, aku dirampas ayah, kakak laki-laki, kakak perempuan. Sekarang ginjal penyelamat nyawa juga diambil orang. Sepertinya meski aku mati pun, nggak ada yang peduli. Mati juga nggak apa-apa. Supaya nggak tersiksa lagi. Yo Xiaoyu,
Mati saja. Yo Xiaoyu, vitamin yang aku ganti. Enak nggak? Kamu yang ganti obatku? Kenapa? Kamu sudah ambil semuanya dariku. Kenapa masih mau bunuh aku? Kenapa? Setiap detik kamu hidup mengingatkanku. Aku bukan anak kandung keluarga Yo. Kalau kamu mati, semua orang di keluarga Yo hanya akan mencintaiku. Kamu tunggu saja mati pelan-pelan di sini. Akhirnya, nggak perlu menderita lagi. Yo Xiaoyu, jangan tidur. Aku nggak izinkan kamu tidur. Bos Lu, kamu kenapa di sini? Bos Lu, jangan rebut ginjal itu dariku, ya? Aku nggak berebut sama kamu. Jangan tidur, ya? Apa yang kamu mau, aku bisa kasih. Bos Lu, kamu lebih baik ke aku daripada keluargaku sendiri. Yo Xiaoyu. Janjimu ke aku belum ditepati, kamu nggak boleh tidur. Yo Xiaoyu. Yo Xiaoyu, bangun. Yo Xiaoyu. Aku tidak mati. Hari ini Wen datang ke rumah kita. Peringatan 10 tahun pernikahan Yo malah kamu. Bilang kamu sakit mau ke rumah sakit. Botol obat ini isinya semua vitamin, benar-benar menyusahkanmu ya. Pura-pura sakit sampai seperti itu. Pura-pura sakit? Bukannya aku sudah mati? Kenapa aku di sini? Apakah mungkin aku terlahir kembali? Ayah, aku kan bukan putri kandung keluarga Yo. Kakak Xiaoyu tidak mau saya merayakan ulang tahun. Itu bisa dimengerti kok. Kita tinggal di rumah temani kakak Xiaoyu saja. Lihat kan, adikmu itu sangat pengertian. Cepat minta maaf ke adikmu. Kalau tidak jangan salahkan aku yang pakai hukuman rumah. Ayah, aku benar-benar tidak bohong. Pinggangku sekarang sangat sakit. Suka pura-pura sakit kan? Sebagai kakakmu, hari ini aku akan ajarin kamu bagaimana cara berperilaku yang benar. Aku suruh kamu tidak mau bertobat. Aku suruh kamu ganggu Wen. Kamu bilang makan vitamin. Makanlah, makan lebih banyak. Sudah cukup jalin. Pesta ulang tahun Wen kan? Sebentar lagi mau mulai. Dia akan bilang pinggangnya sakit. Suruh saja Bude Zhang menguncinya di ruang kurungan. Biarkan dia istirahat dengan baik. Oke, putri kecilku yang paling cantik hari ini loh. Ayah pasti akan jadikan kamu putri kecil yang paling bahagia. Ayo pergi. HMPH. Ayah, kakak, kenapa kalian semua tidak mau percaya padaku? Di kehidupan sebelumnya, karena sering dikurung oleh mereka. Dilarang saya makan, dilarang saya ke toilet. Sampai ginjal saya bermasalah, terkena uremia. Akhirnya sampai stadium akhir, setiap orang di keluarga Yo ini. Semua adalah pembunuhku. Aku minta maaf padanya. Yo Jiawen juga pantas dapat itu. Bagus sekali kau Yo Xiaoyu. Lihat bagaimana aku ajarin kau berperilaku hari ini. Kau. Kakak San, Ajarkan aku berperilaku. Yo Jialing juga pantas. kau berani memukul kakak San. Ayah, kakak R, tolong aku. Yo Xiaoyu. Kamu gila, dia itu adikmu sendiri. Dia bukan adikku. Xiaoyu, kita ini satu keluarga. Loh? Sejak usia 10 tahun aku dibawa ke keluarga Yo. Apapun yang kukatakan atau kulakukan selalu salah, bahkan tidak lebih baik dari anak angkatnya. Kalau begitu, untuk apa aku punya keluarga seperti kalian? Mundur semua. Baik, kami mundur, tapi kamu jangan sakiti Wen, ya. Kamu suka mengganti obatku dengan vitamin, kan? Nah, makanlah lebih banyak, biar bisa ngadu ke kakak-kakak baikmu itu.
Kakak Xiaoyu, aku tidak apa-apa kalau kamu sakiti aku. Tapi, cepatlah minta maaf ke mereka, kamu baru saja pulang. Jangan sampai diusir lagi. Urusanku tidak perlu dikomentari oleh anak angkat sepertimu. Yao Xiaoyu. Mulai hari ini, aku putus hubungan dengan keluarga Yo. Sudah tidak ada hubungan lagi. Ada apa? Kakak, Yao Xiaoyu memukul Jalin dan memaksa Wenwen minum obat. Apa? Gimana Yao Xiaoyu sekarang? Setelah memukul orang, ditegur sedikit, langsung kabur dari rumah. Berani sekali dia di hari. Badai petir besar seprovinsi ini, berani-beraninya dia kabur. Dari rumah sekarang. Perusahaan teknologi terkemuka di kota Yun, Lu Group, kemarin mengumumkan bahwa putra tertua Lu Kesun akan mewarisi perusahaan. Lu Kesun baru berusia 22 tahun. Menjadi pemimpin grup termuda di kota Yun. Proyek pengembangan yang ikut kulakukan ini belum dipaksa keluar. Sudahlah, rapat 10 menit lagi akan terlambat. Dia. Yao Xiaoyu, jangan tidur. Dia. Payungnya kamu pakai saja. Tunggu, gimana caranya aku mengembalikan payung ini? Ada kartu nama? Tidak usah, cuma payung kok. Di kehidupan sebelumnya, dialah yang menyelamatkanku. Lain kali, aku pasti akan berterima kasih dengan baik padanya. Bos Lu, hanya dengan giok ini, sulit sekali mencari. Gadis kecil yang diadopsi keluarga Lu dulu. Seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Xiaoyu, giok ini kita berdua punya satu. Kamu jangan sampai melupakan aku ya. Aku pasti akan menemukanmu lagi. Kakak, jangan khawatir. Aku pasti nggak lupa sama kamu. Kita janji. 100 tahun nggak boleh ingkar. Tian King, Xiaoyu, akhirnya kamu datang juga. Aku khawatir kamu nggak jadi datang. kita udah jadi partner modding bareng lama banget. Kan udah janji mau ngembangin proyek bareng, mana mungkin aku nggak datang. Kamu sering bilang keluargamu baik banget, aku jadi khawatir. Kamu milih nemenin keluarga, jadi nggak datang. Aku ikut lomba komputer. Mentor punya lab sendiri, kita beneran harus ngerjain. Riset penting, aku mohon kasih HP-ku kembali. Kamu? Ikut lomba komputer? Menurutku sih, kamu cuma keluar buat main sama orang-orang nakal. Hari ini, lihat aja gimana kamu hubungi mereka. Nggak nemenin lagi, kita fokus membangin proyek aja. Buat masa depan kita sendiri. Oke, kedepannya lab jadi rumah kita, tinggal dan makan di sini. Kayak keluarga sendiri. Iya, demi beasiswa, demi paten. Demi masa depan kita berjuang mati-matian. Kali ini, aku nggak bakal merusak hidupku lagi. Cuma karena yang disebut keluarga sedarah. Bus Hang, bisa hubungi Xiaoyu nggak? Tuan muda, aku cuma pembantu. Mana punya kontak nona kecil? Xiaoyu nilainya selalu bagus ya? Iya tuan muda, aku belum pernah lihat. Orang sepintar nona kecil. Semua piagam ini dia yang menang. Apa ini? Nona kecil punya gagal ginjal, buat hemat duit. Dia cuci darah sendiri di rumah. Ternyata sakitnya beneran. Aku pernah lihat nona kecil cuci darah. Perutnya bengkak kayak bola, kasihan banget. Nona kecil, kasihan banget. Kenapa dulu nggak bilang? Aku cuma pembantu, kata-kataku ada yang percaya? Nona kecil, dulu pernah bilang dia sakit, tapi kalian bilang dia pura-pura. Omongannya aja nggak dipercaya. Apalagi kata-kata pembantu, percaya nggak? Saat cuci darah dia kesakitan banget. Aku suruh dia jual baju mahal ini buat duit. Dia nggak mau, bilang ini hadiah dari kamu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, putri kecil ayah.
Ini cincin antik yang ayah dan nenek ambil khusus untukmu. Cincin antik. Wah, cantik sekali. Wah, cantik sekali. Nah, ini tas baru yang paling kamu suka. Wah, model terbaru Paris. Terima kasih Kak San. Wen, ini kalung yang dipesan khusus untukmu. Wah, indah sekali. Terima kasih ayah, nenek. Terima kasih Kak San. Kakak pulang terlambat, Wen. Selamat ulang tahun. Kakak, baju merek yang mirip ini, aku sudah punya. Aku tidak peduli, belikan aku yang baru lagi. Baiklah. Nanti kakak belikan lagi, salah kakak. Ayo bersulang. Ini yang tidak diinginkan Wen. Kamu simpan saja. Terima kasih kakak. Ini adalah hadiah pertama yang aku terima. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Kenapa aku lupa? Ulang tahun Wen. Juga ulang tahun Xiaoyu. Tuan muda. Nyonya kecil sebenarnya anak yang baik, orang lain sedikit baik padanya. Dia ingat semuanya. Ini buku hariannya, aku harap kamu membacanya. Hari ini adalah hari pertamaku pulang, aku sangat senang. Mulai sekarang aku punya keluarga, hari ini bertemu kakak. Kakak benar-benar tinggi dan tampan. Katanya masih CEO eksekutif perusahaan, benar-benar luar biasa. Setiap orang di rumah sangat hebat, kakak adalah CEO eksekutif. KR mengelola perusahaan teknologi, Kak San adalah modal. Dan Wen sudah memenangkan banyak piala piano dan tari. Semuanya begitu hebat, aku harus lebih berusaha. Tidak boleh menjadi beban, kakak akan berulang tahun. Aku tidak punya uang untuk membelikannya hadiah, katanya kali ini. Medali kompetisi komputer nasional adalah emas murni. Setelah aku menang dan tukar dengan uang, baru bisa beli hadiah untuk kakak. Semoga dia suka, aku belikan manset untuknya. Manset. Kakak, selamat ulang tahun, ini hadiahku untukmu. Apa ini? Manset, dipilih khusus untukmu, lihat suka tidak. Jelek sekali, manset aku hanya pakai merek romanti. Barang merek abal-abal seperti ini, jangan dibawa ke hadapanku lagi. Xiaoyu. Ini salah kakak. Baru saja lewat ruang kerja kakak, aku lihat sebentar. Seluruh dinding penuh piagam kakak, rupanya kakak dari kecil sampai besar. Semuanya begitu hebat, harus belajar dari kakak. Kemarin bawa sup untuk kakak, lihat di bawah. Kakak pakai jas, berjalan paling depan. Orang di belakang semua dengar perintahnya. Walaupun kakak nggak lihat aku. Kak, Pak Yo, adiknya datang. Hari ini ada klien penting di kantor. Kenapa dia datang ketemu aku gini pakaiannya? Cepat suruh orang usir dia, jangan sampai klien lihat. Siap. Kak. Lepasin. Meski kakak sibuk, nggak sempat urusin aku. Tapi bisa jadi adiknya kakak. Aku udah senang banget. Aku juga mau jadi hebat kayak kakak nanti. Kakak itu panutanku. Xiaoyu. Ini salah kakak. Kakak pasti cari kamu balik. Xiaoyu, kita udah coba 200 kali. Semua gagal, mending kita nyerah aja. Sukses. Sistem pertahanan anti-hacker bisa tahan. Serangan dari server luar negeri. Kita beneran berhasil. Xiaoyu, kamu emang jenius banget. Cepetan, kasih tahu berita ini ke profesor. Oke. Yo Xiaoyu. Kalian emang nggak mengecewakan, guru bangga sama kalian. Terima kasih bimbingan profesor, sama ruang server yang disediakan. Soal paten sistem pertahanan ini, kalian yang urus aja.
Penyandang dana terbaru institut kita adalah Lu Group. Mereka kasih dana besar banget dan perusahaan mereka emang butuh teknologi ini. Jadi, aku mau kamu tanda tangani dulu sama Lu Group. Soal hak pakai teknologi ini. Aku. Lu Group, perusahaan Lu Kesun yang legendaris itu? Iya, Lu Group Technology. Presidennya Lu Kesun juga mantan muridku. Nggak salah dengar ya Xiao Yu? Teknologi kita bisa dapat kontrak sama raksasa teknologi Lu Group. Lu Kesun. Maaf Nona Yo, karena Anda terlambat. Hak pakai ginjal dibatalkan, akan diberikan ke Tuan Lu. Kebetulan, orangnya juga marga Lu. Tapi dia pasti bukan Lu Kesun. Orang penting kayak gitu, mana mungkin kayak aku. Butuh ginjal? Ini adalah uang muka dan kontrak sebesar 50.000 yuan. Xiao Yu, kau memang tidak mengecewakan harapan gurumu. Industri kita ini memang membutuhkan bakat-bakat seperti kalian. Terima kasih, Profesor. Terima kasih atas bimbingannya, Profesor. Kenapa masih belum ada kabarnya? Kakak, kenapa kau khawatir dengannya? Aku sampai dipukuli begini. Sampai tidak bisa ikut peragaan busana lagi. Kau harusnya khawatir denganku. Luka di kepalamu cuma sedikit, nenek sudah. Masak sup ayam untukmu selama 3 hari. Mau apa lagi? Dia sendirian di luar, mana mungkin aku tidak khawatir? Dia sendiri yang nekat pergi, salah siapa lagi? Itu resikonya sendiri. Sudahlah, cepat kembali ke kamarmu, jangan mondar-mandir di sini. Menyembunyikan apa? Keluarkan. Aku suruh kau keluarkan. Jam tangan ini, bukannya dulu kau bilang Xiao Yang mencurinya dari ayah, Yo Jialin? Kau sengaja memfitnah adikmu sendiri. Kakak, aku cuma bercanda dengannya kok. Siapa sangka dia tidak bisa diajak bercanda? Bercanda? Kau tahu tidak, karena ini Xiao Yu dihukum kurungan selama 3 hari. Cuma 3 hari, kan dia sering dikurung? Tidak ada bedanya. Tidak kurang-kurang juga 3 hari itu. Kamu. Pak Yo, sudah ketemu lokasi nona kecil. Xiao Yu, beberapa hari ini kau sibuk mengembangkan proyek. Makan tidak teratur, istirahat juga tidak cukup. Nanti, kita makan enak bersama. Kau istirahat yang cukup. Baik. Xiao Yu, sudah lama kau tidak pulang. Tahu tidak betapa khawatirnya keluarga? Ayo, ikut kakak pulang. Kakak, lihat, sudah berapa hari dia keluar, masih pakai baju yang sama. Jelas-jelas tidak mandi, tidak ganti baju. Jorok sekali. Diam. Xiao Yu, jangan dengarkan dia, dengarkan kakak. Ayo, kita pulang. Tidak dengar kata adik kesayanganmu? Aku jorok. Kalau tahu diri, jangan dekat-dekat. Xiao Yu, dengarkan kakak. Kita pulang dan bicara baik-baik. Keluarga Yo bagaimanapun juga adalah rumahmu. Rumahku? Ibu tiri sering mengurungku, melarangku makan. Melarangku ke kamar mandi. Kau menyebut tempat seperti ini rumah? Xiao Yu, semua ini sudah berlalu, jangan marah lagi, ayo pergi. Pulang ke rumah sama kakak. Sudah kubilang itu bukan rumahku. Aku tidak akan mau kembali. Xiao Yu. Siapa di antara kalian keluarga pasien? Saya. Saya kakak kandungnya. Apakah kamu keluarganya? Betul. Pasien menderita penyakit ginjal parah. Dari penampilanmu, kamu bukan orang kekurangan uang, kenapa adik kandungmu sakit separah ini? Kamu bahkan tidak mau mengobatinya? Sudah, setelah tanda tangan, pulang dan suruh adikmu minum obat tepat waktu. Jangan sampai nanti memburuk menjadi gagal ginjal. Dia benar-benar punya penyakit ginjal, bukan berpura-pura. Hanya dikurung beberapa hari. Cuma kelaparan beberapa hari jadi penyakit ginjal. Dokter, kamu jangan-jangan membantu Yo Xiao Yu. Menipu kami di sini ya? Jialin, saya adalah seorang dokter. Apakah perlu menipu kalian? Dari lihatnya dia sudah kelaparan dalam jangka panjang. Tidak bisa ke kamar mandi tepat waktu, sehingga menyebabkan penyakit ginjal. Sungguh belum pernah saya lihat. Keluarga seperti kalian. Kalian mengurungnya di rumah, bahkan tidak memberinya makan. Apa salahnya? Ayahku sudah bilang, Yo Xiao Yu dari kecil tidak jurus siapapun. Penuh kebiasaan buruk, kalau tidak dididik, bagaimana bisa dia berubah? Kalian juga pantas jadi keluarganya? Kami tidak pantas, apa kamu pantas? Yo Jialin, diam kamu. Xiao Yu. Pulang sama kakak, dokter bilang kamu harus istirahat yang cukup.
Aku dengar semua yang dia bilang barusan. Kamu juga berpikir begitu kan? Tidak. Aku dari kecil tidak tinggal di keluarga Yo, terlantar di luar. Pasti aku tidak punya pendidikan, pasti penuh kebiasaan buruk. Apakah salah atau benar, aku pantas dikurung oleh kalian. Pantas difitnah oleh kalian, iya kan? Xiao Yu, tidak seperti itu. Kata-kata Kasan itu, kamu jangan diambil hati. Dia tidak bermaksud seperti itu. Yo Jiawen dari kecil tumbuh besar di keluarga Yo. Pantas mendapatkan yang terbaik di dunia, sedangkan aku dipertemukan kembali dengan keluarga Yo di tengah jalan. Tidak pantas mendapatkan sedikit pun kebaikan dari kalian. Jelas saja kamu iri sama Wen Wen. Selalu suka membandingkan diri dengan Wen Wen, kamu tidak bisa menerimanya. Ya, aku memang tidak bisa menerimanya. Yo Si Jun, kamu bilang kamu ingin aku pulang ke rumah. Betul. Baiklah, antara Yo Jiawen dan aku. Kamu hanya bisa pilih salah satu. Pilihlah. Jangan mempersulit kakak besar. Aku tahu kamu tidak bisa memilih. Keluarga Yo semuanya tidak bisa memilih. Karena di mata kalian semua, hanya Yo Jiawen yang merupakan keluarga kalian. Kalau begitu, aku yang memilih. Mulai hari ini, aku Yo Xiaoyu. Bukan lagi anggota keluarga Yo, dan juga bukanlah adik perempuan dari Yo Si Jun. Xiao Yu, kamu. Kakak besar, lihat dia betapa beraninya. Seolah-olah keluarga Yo kita semua berhutang budi padanya. Bagaimanapun juga, dia dibesarkan di keluarga Yo. Kita sudah banyak mengeluarkan uang untuk membesarkannya selama bertahun-tahun, kan? Diam. Xiao Yu, kakak ketiga tidak bermaksud seperti itu. Aku memang bermaksud seperti itu. Tidak apa-apa. Ingin menghitung utang kan? Baiklah, aku memang harus mengembalikan semuanya pada kalian. Aku datang ke keluarga Yo saat berusia 10 tahun. Hanya menerima uang saku selama 10 bulan. 500 per bulan, totalnya 5.000. Ingin tahu kenapa hanya 10 bulan kan? Karena di bulan ke-11, aku menggunakan beasiswaku. Membeli hadiah untukmu, Yo Jialin. Tapi kamu dan Yo Jiawen menuduhku mencuri uang. Sejak itu keluarga Yo memotong uang sakuku. Semua pengeluaranku setelah itu semuanya dari beasiswa. Dan subsidi sekolah, semua pekerjaan besar kecil di rumah ini. Juga aku dan Bujang yang mengerjakan semuanya. Bagi saya, keluarga Yo hanya sebuah penginapan saja. Untuk biaya penginapan, dihitung 5.000 yuan. Sudah cukup banyak kan? Ini 20.000, baru saja aku dapat uang muka tanda tangan kontrak. Sebagai aku memutus hubungan dengan keluarga Yo. Mulai sekarang dan seterusnya. Aku tidak ada hubungan apapun lagi dengan keluarga Yo. Xiao Yu, Di dunia ini tidak pernah ada kepergian yang tiba-tiba, yang ada hanyalah ketekadanan ketika hati sudah hampa. Dulu aku sangat berharap bisa menjadi keluarga dengan mereka. Tapi sekarang, mereka tidak layak. Keluarga Yo hanya memberinya 500 yuan sebulan. Tidak mungkin. Biaya makan sehari saja di keluarga Yo kita lebih banyak dari 500. Kakak besar. Menurut saya dia berbohong cuma buat dapat kasihan. diam kau. Tidak menyangka baru tanda tangan kontrak pagi ini, sisa uangnya sudah masuk rekening sore ini. 500.000 loh. Aku tidak pernah menyangka, suatu hari nanti aku bisa melihat cek senilai 500.000. Ini cuma awal doang, cuma hidangan pembuka. Xiao Yu, kamu terlalu tenang kan? Ini 500.000 loh. Profesor kita kan sudah kerja sama jangka panjang dengan Lu Group. Selama kita mau, dapat ratusan ribu juga gak masalah. Kakak senior kita ini, baru 22 tahun udah jadi presiden direktur. Aku pengen banget lihat, orang hebat seperti dia kayak apa sih? Nanti masih banyak kesempatan kok. Tapi hari ini, kita makan enak dulu aja. Xiao Lu, Maaf Pak, saya terlambat. bukannya saya sudah bilang ya, jika waktunya tidak cukup. Kamu gak usah repot-repot kemari. Tadi kan, saya sudah suruh anak itu pulang duluan. Gak apa-apa Pak, soalnya sejak lulus. Sudah lama sekali saya tidak kembali menjenguk Bapak. Kali ini kembali ya. Cuma sekedar menjenguk Bapak. Bagus. Ayo. Silakan duduk dulu. Kalung ini. Gak mungkin kan? Kalung ini aku pernah lihat, ini punya anak yang mau aku kenalkan ke kamu. Yang berhasil mengembangkan perangkat lunak pertahanan itu. Xiao Yu ini betul-betul, kalungnya ketinggalan. Dia bahkan gak menyadari. Maksudmu namanya Xiao Yu? Otak anak ini, seolah-olah diberkahi luar biasa.
Langsung mempersingkat proses pengembangan, kita jadi lebih cepat separuhnya. Jika dia satu angkatan denganmu, kemungkinan besar popularitasnya bakal melebihi kamu loh. Sebenarnya asal-usul anak ini cukup menyedihkan, diculik sejak kecil. Beberapa kali pindah, diadopsi oleh beberapa keluarga. Ibu Xiaoyu bilang, ayah kandungmu sudah menemukanmu. Apa kamu mau meninggalkan rumah kita? Lovely, iya. Xiaoyu, liontin ini kita punya masing-masing satu. Jangan lupa sama aku ya. Kakak yang mudah menangis, tenang saja. Aku pasti tidak akan lupa sama kamu. Janji setangan, 100 tahun tidak berubah. Apakah itu kamu, Xiaoyu? Ayah, nenek, kami sudah pulang. Yo Xiaoyu sudah kembali, kan? Sudah kubilang, keluarga Yo hidup mewah. Mana mungkin dia rela menggelandangan begitu lama? Kembali. Jangan izinkan masuk. Suruh ibu sang bawa dia ke ruang tahanan. Baru boleh keluar setelah menulis surat permintaan maaf untuk seluruh keluarga. Kapan itu, ayah? Xiaoyu belum kembali. Belum kembali. Bukan cuma belum kembali. Dia bahkan menandatangani perjanjian putus hubungan dengan keluarga Yo. Katanya mau putus total dengan keluarga kita. Dia semakin berani. Jangan ada yang bantu dia. Lihat saja, tanpa uang, berapa lama dia bisa tahan? Xiaoyu punya uang. Ini. Dia kembalikan ke keluarga Yo. Ayah, selama bertahun-tahun ini, apa ayah pernah memberi Xiaoyu uang saku? Uang saku? Ibu, berapa uang saku yang kita beri ke dia per bulan? Aku tak peduli uang sakunya. Dia anak tak berpendidikan. Tenang, ayah. Di keluarga kita, semua dapat uang saku, pasti tidak kurang bagiannya. Sudah kutanya ke keuangan. Kata mereka keluarga Yo hanya memberi Xiaoyu uang saku selama 10 bulan. Dia kembali 8 tahun, keuangan baru transfer 10 bulan. Kamu, jangan asal bicara. Aku telepon saja biar tahu. Halo, Liu dari keuangan. Setiap bulan, kamu beri Yo Xiaoyu berapa? Pak Yo, 500 per bulan. Total 10 bulan. Lalu, bukankah Bapak suruh saya hentikan uang saku nona kecil? Itu kan karena dia banyak tingkah, sering mencuri uang di rumah. Ingin saya ajari dia. Suruh keuangan hentikan uang sakunya. Tapi, lalu aku lupakan hal ini. Tapi ini tidak benar. Kalau dia tidak punya uang, dari mana uang saku dan biaya sekolahnya? Ya dari mana lagi? Mencurilah. Keluarga Yo besar. Curi satu barang saja, cukup buat dia hidup enak. Kalau dia benar-benar butuh uang bayar sekolah, kenapa tidak minta ke aku? Ayah, Xiaoyu tidak pernah mencuri uang kita sedikit pun selama bertahun-tahun. Biaya sekolah dan uang sakunya dari ikut lomba. Dan dapat hadiah. Tidak mungkin. Mana bisa sebanyak itu? Beasiswanya? Kamarnya penuh piagam. Kalian pernah lihat kamarnya? Ngapain aku lihat kamarnya? Sekalipun dia pintar. Cuma kutu buku. Dapat sedikit beasiswa. Sudah merasa hebat? Kalau dia marah karena ini, kasih saja sedikit uang. Bujuk dia untuk kembali ke keluarga Yo. Kita kan bukan tidak punya uang, mana boleh dia di belakang menjelek-jelekkan nama keluarga Yo. Dia sudah kembalikan 20.000 ke keluarga, beasiswanya juga hampir habis. Kak, kita kasih sedikit uang buat membujuknya. Pasti dia balik. Ini bukan beasiswa, ini uang dari proyek kerja kembangkan sendiri, biaya kontrak paten. Wah, dia aja bisa ngajuin paten? Aku sudah periksa semua lomba ilmiah yang diikuti Xiaoyu bertahun-tahun, prestasinya luar biasa. Tapi kita semua di keluarga, ternyata gak ada yang tahu. Sesudah bertahun-tahun berlalu, apa kita benar-benar pernah memperhatikannya? Aku tidak. Itu karena dia bandel sendiri, ayah. Itu namanya mendidik? Kamu langsung mengurungnya, gak dikasih makan minum, bahkan ke toilet. Didikan begitu. Apakah benar? Dia di luar belajar banyak kebiasaan buruk. Kalau aku tidak pakai cara khusus, bagaimana bisa meluruskannya? Aku Yo Senhai. Bukankah selalu begini mendidik kalian? Kalian tidak sukses? Aku ayah kalian. Kalian tidak berhak mengajari aku. HMPH. Kakak, Xiaoyu, mungkin kamu benar. Di sini buatmu, sama sekali tidak seperti rumah. Nah, ini rumah baruku. wah. Pemandangannya cerah sekali. Xiaoyu, langkah kita selanjutnya apa? Berbagai departemen di Kota Yun akan meluncurkan program anti penipuan nasional untuk melindungi kepentingan masyarakat. Anti penipuan nasional.
Aku ingat di kehidupan sebelumnya, ada perusahaan teknologi yang mengembangkan aplikasi anti penipuan nasional, akhirnya dipakai seluruh kota. Dan untungnya besar sekali. Kalau kali ini kita bisa lebih dulu dari mereka. Mengembangkan perangkat lunak anti penipuan lebih awal. Tiang Ting, aku tahu langkah kita selanjutnya. Harus apa? Fokus program anti penipuan nasional adalah pencegahan penipuan telekomunikasi, yaitu lewat aplikasi ponsel. Untuk memblokir penipuan, kalau kita bisa mendesain lebih dulu, struktur internal perangkat lunak anti penipuan, mendesain lebih dulu. Aplikasi anti penipuan yang efisien, membantu pengguna. Memblokir serangan penipuan telekomunikasi. Maka keuntungan perangkat lunak kita ini tak terbatas. Ya juga, sekarang informasi penipuan lewat ponsel banyak banget. Fokus program anti penipuan pasti di anti penipuan ponsel. Xiao Yu, kamu luar biasa. Jadi, rencana selanjutnya kita adalah mengembangkan aplikasi anti penipuan. Aplikasi anti penipuan kita tidak hanya harus memiliki kemampuan mendeteksi telepon penipuan dengan mudah dan beberapa SMS penipuan, kita juga harus masuk beberapa kasus penipuan supaya bisa meningkatkan kesadaran anti penipuan pengguna kita, melindungi kehidupan dan properti pengguna kita. Nanti, cukup install software kita di ponsel. Bisa otomatis memindai beberapa software penipuan, mencegah pop-up penipuan aktif, dan beberapa plugin malware. Jadi, pengguna kita tidak akan lagi terganggu oleh masalah penipuan. Profesor, ini adalah animasi simulasi penggunaan aplikasi anti penipuan. Silakan lihat. Yo Xiao Yu. Aku memang tidak salah menilai kamu. Software anti penipuan, dalam waktu singkat sudah ada terobosan. Dan lagi, tepat waktu saat. Dokumen resmi dari atas dikeluarkan. Xiao Yu, kamu benar-benar punya wawasan pasar yang tajam. Profesor, sekarang Anda bisa bicara detail promosi pasar dengan bos Lu dengan baik. Bicara apa lagi? Sudah tidak perlu dibicarakan lagi. Apa dia tidak setuju? Bukan seperti yang kamu pikir, Xiao Lu. Setelah dengar penjelasanku, tidak hanya tidak meragukan, malah memimpin Lutek. Sudah mulai merencanakan sejak kamu baru mulai mengembangkan software anti penipuan. Dia sudah membentuk tim promosi, tinggal menunggu softwaremu selesai dikembangkan. Bagus sekali. Tak kira senior kita ini punya tekad sebesar itu. Aneh juga ya. Belum pernah seagresif ini sebelumnya. Bos Lu, adik kelasmu yang kembangkan software ini. Sungguh hebat. Dengan software anti penipuan ini, Lu Group bisa membuka pasar software ponsel secara signifikan. Penilaian guru memang tidak pernah salah. Yo Xiao Yu. Dia memang selalu luar biasa. Perintahkan. Rekrut sebagai eksekutif tertinggi Departemen Pengembangan Software Lu Group. Baik. Oh ya, siapkan juga properti. Bersama dengan untuk Ayo. Aku akan datang langsung mengunjungi. Cucu kesayangan nenek, hebat sekali, belum lulus. Sudah dapat tawaran kerja lebih awal dari Lues Tech. Perusahaan juga siap datang langsung ke rumah. Kamu benar-benar membanggakan keluarga Yo. Ayah, di sekitar grup Lues Group. Beli satu rumah untukmu, anggap saja hadiah. Setelah kamu resmi diterima di Lues, aku akan ganti nama di sertifikat rumah jadi namamu. Terima kasih nenek, terima kasih ayah. Kak, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu murung? Ah, nggak apa-apa. Aku cuma agak khawatir sama Xiao Yu. Aku sudah cari dia beberapa kali, dia nggak mau pulang. Nenek, Tuan, Nona kecil sudah pulang. Lihat kan, sudah kubilang dia nggak akan tahan lama di luar. Merasakan kerasnya kehidupan, akhirnya pulang dengan malu. Jangan biarkan dia masuk dulu, suruh dia berlutut di luar. Biarkan dia pikirkan dulu kesalahannya. Bukan, ayah, ini. Sudahlah, setiap hari ribut terus. Seperti apa sih? Kalau dia sudah pulang, suruh dia masuk saja. Ini kan karena nggak bisa hidup di luar, jadi rindu aku. Baru tahu balik saat keluarga Yo hidup enak. Tenang saja, kehidupan keluarga Yo ini. Aku nggak akan inginkan sekalipun. Aku datang ambil surat penunjukan dari Lues, mereka kirim ke sini. Kamu datang ambil surat penunjukan Lues? Yo Xiao Yu, kamu belum sadar ya? Memang ada orang di keluarga kita yang akan ditunjuk Lues, tapi bukan kamu. Itu Wenwen. Kok ini Wenwen? Baru sedikit lebih baik, kamu sudah buat onar? Lues Tech, kan perusahaan terkemuka nomor 1 di kota Yun. Rekrutannya cuma orang-orang hebat dari kampus top. Cuma Wenwen kita yang punya kualifikasi. Kamu ikut-ikutan apa? Jangan lupa, nilai Xiao Yu.
Selalu bagus. Nilai ujian masuknya dulu. Lebih tinggi dari Wen. Pintar belajar. Bisa apa sih? Iya, Wen selalu dapat pendidikan elit. Karakter? Jauh lebih baik dari kamu. Dia punya kualifikasi apa buat masuk lues? Kalian yakin banget surat penunjukan ini? Untuk Yo Jiawen? Kalau bukan untuk dia, untuk kamu? Lihat dirimu sekarang, bohong mulu, nggak kerja bener. Menindas adik, memukul kakak, tidak punya sopan santun sama sekali. Sekarang kamu, selain nilai ujian masuk universitasmu, apalagi yang bisa kamu banggakan? Kamu bahkan tidak sebanding dengan Wen. Bahkan satu jari saja. Ya, Yo Jiawen dia berpendidikan baik. Bagaimana dengan saya? Dilahirkan ibu tapi tidak dididik ayah. Sopan santun saya sudah dimakan anjing liar sejak lama. Yo Xiaoyu, bicara kamu seolah-olah kami semua berhutang padamu. Keluarga kami punya banyak anak. Kenapa cuma kamu yang diculik? Coba refleksikan dirimu sendiri dong. Kalau tidak tumbuh besar di keluarga Yo, itu memang nasibmu yang buruk. Menargetkan Wen juga tidak ada gunanya. JMU, apa yang kamu bicarakan itu? Diam. Ya. Memang saya harus refleksi dengan baik. Sudah saya pikirkan berkali-kali. Alasan nasib saya buruk adalah karena lahir di keluarga Yo kalian. Begini kan, begitu saya keluar dari keluarga Yo kalian, saya langsung mengubah nasib yang seharusnya mati muda. Yo Xiaoyu, kamu mau bikin nenek marah sampai mati ya? Nyonya tua, tuan muda, presiden lu dari grup Lu Kesun, datang sendiri ke sini. Cepat undang dia masuk dong. Justru bagus. Biarkan orang yang keras kepala ini lihat, apa itu tekanan mutlak. Presiden Lu Kesun dari teknologi Lu kedatangan. Itu dia. Dia ternyata presiden grup Lu. Bos Lu, halo. Saya dari teknologi Yo. Yo Senhai, hahaha. Halo Tuan Yo. Hari ini saya datang, adalah untuk putri Anda. Tuan Yo sangat hebat, telah membesarkan. Putri yang sangat luar biasa seperti ini. Wen, kamu benar-benar memberi muka besar untuk keluarga Yo. Bos Lu bahkan mau datang sendiri mengundangmu. Ayo, cepat ke sana. Bos Lu, ini cucu perempuanku, Yo Jiawen. Nona Yo benar-benar muda dan berbakat. Terima kasih pujian Bos Lu, sungguh merepotkan Anda. Datang sendiri ke sini. Mencari orang berbakat ya, harus ada ketulusan kan, Tuan Yo. Anda juga tahu, orang yang bekerja di bidang kami. Bakat selalu didapatkan dengan cara bersaing. Ya, tapi tidak ada orang yang menolak. Tawaran dari teknologi Lu, Bos Lu. Anda bisa datang sendiri, kami benar-benar terkejut dan terhormat. Hahaha. Apakah itu kontrak kerja untuk saya? Maaf, Pak Yo, putri Anda ini juga sangat luar biasa, tapi perusahaan kami selalu merekrut bakat top. Saya datang hari ini untuk Nona Yo Xiaoyu. Yo Xiaoyu. Bos Lu, saya Yo Xiaoyu. Dia. Rupanya, takdir sudah menghadirkannya di hadapanku. Bos Lu, apa Anda salah? Bukankah saya yang Anda rekrut? Wah, Bos Lu, apa Anda keliru? Putri yang kami besarkan dengan hati-hati di keluarga Yo. Hanya Wen seorang. Apa kualifikasi Yo Xiaoyu? Bisa masuk Lu Group? Tidak salah. Nona Yo, apa kabar? Mereka kenal dari mana? Oh, ternyata Anda Bos Lu. Payung Anda sebelumnya belum sempat saya kembalikan. Xiaoyu, jangan lupakan aku ya. Kakak Cengeng, tenang saja. Aku pasti tak akan lupa kamu. Tampaknya dia sama sekali tak mengenaliku. Masih banyak nanti. Materi yang kamu tahu, serahkan pada kami. Disetujui Dewan Direksi. Grup kami sangat membutuhkan bakat seperti kamu. Lu Group juga akan membuka departemen pengembangan khusus untukmu dengan semua sumber daya yang dibutuhkan. Asal kamu mau bergabung, syarat apapun bisa saya setujui, Nona Yo. Maukah kamu bergabung dengan kami? Sumber daya Lu Group ini, semua yang terbaik. Dia malah memberikannya ke Yo Xiaoyu. Mana mungkin dia punya paten? Baik, Bos Lu, saya terima tawaran Anda. Tapi, saya punya partner pengembangan, ingin bicara detail dengan Anda. Kalau begitu, keluarga kamu perlu berdiskusi dulu. Tidak perlu. Mereka bukan keluargaku. Bos Lu, saya anak yatim. Kamu. Xiaoyu. Tampaknya kamu banyak menderita di keluarga Yo, ya?
Kalau begitu, Lu Group bersedia menghadiahkan 3 properti. Serta jutaan kerjasama. Ayo kita tarik semua kembali. Wah, bos Lu. Anak ini sedang ngambek sama kita. Kata-katanya jangan dianggap serius. CEO Yo, kalau bakat yang mau kita rekrut. Tidak ada hubungannya dengan Yo Group, saya pamit dulu. Hah, bos Lu. Ini tidak mungkin, pasti dia pakai cara-cara tertentu. Bisa jadi paten teknologi ini dibelinya. Sekarang di internet, apa-apa sudah jadi, kan? Nenek, kalau paten Xiaoyu palsu, masa grup Lu tidak bisa mendeteksinya? Si Jun. Ini, pesanan Lu tag semua karena Yo Xiaoyu yang datang. Saya tidak peduli. Kamu pakai cara apa? Pokoknya bawa Yo Xiaoyu kembali ke keluarga Yo. Bakat kelas atas? Tidak mungkin. Yo Xiaoyu, kamu cuma orang yang dibenci semua orang, mau mengalahkan aku? Mimpi. Halo, Kepala Yo. Kepala. Ya, mulai hari ini, kamu adalah kepala pusat teknologi ini. Temanmu jadi wakilmu. Kalian berdua punya wewenang mutlak di sini. Peralatan teknologi yang dipakai di sini juga yang paling canggih. Yo Xiaoyu, sekarang saya resmi angkat kamu sebagai peneliti utama. Lu Tech. Semua proyek penelitianmu akan diterapkan. Tapi saya duga, kamu pasti buat lebih dari ini, kan? Betul, setelah itu, kami dengan cepat kembangkan sistem koreksi keamanan ponsel. Kata guru ternyata benar. Kalau dulu kamu sangkata sama aku, mungkin yang jadi CEO di usia 22. Bukan aku. Kakak senior bercanda, aku cuma beruntung. Xiaoyu, tidak masalah kalau kamu tidak ingat aku. Yang penting kamu di sisiku. Mau lihat-lihat? Boleh. Xiaoyu, satpam di depan bilang, keluarga Yo datang lagi. Ini sudah hari ke-6 berturut-turut mereka datang. Mau bertemu kamu, katanya. Kalian datang buat apa? Ini rok yang dibelikan kakak untukmu. Aku tahu. Bertahun-tahun ini kamu jarang pakai rok. Hadiah ulang tahun 8 tahun ini. Kakak akan ganti semuanya. Gak usah. Aku udah lewat umurnya pakai rok. Sekarang aku keluar dari keluarga Yo. Mau apa ada apa? Yo Xiaoyu, kamu ngomong sama kakak gimana sih? Kamu tahu nggak? Ini merek top banget. Terus? Hadiah dia. Aku harus bersyukur banget. Apa harus sujud sambil ketok kepala lagi? Kamu ngomong sama kakak gimana sih? Kakak, kan aku bilang, dia orang yang nggak bisa dijinakin. Siapa yang ajarin kamu ngomong gitu sama adik? Yo Si Jun, dulu ulang tahunmu. Aku nggak ada duit beli hadiah. Jadi siang malam kerjain riset. Biar menang lomba, tukar medali jadi duit. Uang kuliah sendiri aja nggak aku bayar. Tukar duit beli manset buat kamu. Kamu lupa? Xiaoyu. Maaf, waktu itu kakak beneran nggak tahu. Kasih kakak kesempatan lagi, kakak pasti ganti yang terbaik. Jangan bilang nggak tahu. Juga jangan main sandiwara kasih sayang kakak adik di depan aku. Aku ulangi. Aku anak yatim. Nggak ada hubungan sama keluarga Yo. Yo Xiaoyu. Xiaoyu, Kakak, lihat dia sekarang jadi sombong kayak gimana. Cuma lagi beruntung, dapat paten doang. Nanti pas udah nggak ada nilainya, jusir lu grup. Nangis nggak ada tempat. GMU. Kamu sebagai kakaknya Xiaoyu. Tanya hati nuranimu sendiri. Bertahun-tahun ini, kamu gimana pelakuin Xiaoyu? Aku? Ini buku harian Xiaoyu. Lihat sendiri baik-baik. Rasa bersalah ini, aku tanggung sendirian. Udah agak nggak kuat nanggungnya. Kamu tanyalah pada hatimu sendiri. Bertahun-tahun ini, bagaimana kamu memperlakukan Xiaoyu? Ini buku harian Xiaoyu. Baca baik-baik sendiri, rasa bersalah ini. Aku yang tanggung sendirian. Rasanya sudah tidak kuat lagi. Aku mau lihat, apa salahku padanya. Hari ini hari Chongyang, seluruh keluarga pergi piknik. Ini pertama kalinya aku main keluar bersama keluarga. Semua senang, cuma cuaca berubah terlalu cepat. Aku khawatir semua kehujanan dan sakit. Kak, aku lihat langit mau hujan nih. Bagaimana kalau kita buruan beres-beres pulang? Pulang apa? Wenwen belum main layangan nih. Lagi pula, ramalan cuaca juga nggak bilang hujan.
Keluarga susah-susah keluar main, kamu cuma bisa merusak suasana. Aduh. Ada apa? Pelan-pelan, sini. Pegangan, kayaknya salah posisi. Ayo, ke rumah sakit. Xiao Yu, bersihin barang-barang ini. Hati-hati. Kak, tunggu aku. Waktu itu aku cuma nggak lihat dia. Aku nggak sengaja kok. Pasti didiari dia. Aku dimaki-maki habis-habisannya. Aku nggak nyalahin KR. Aku tahu dia pasti nggak sengaja. Dia cuma terlalu khawatir sama Jawen. Tapi hujan hari itu beneran deras banget. Aku kedinginan sekali. Bisa nggak lain kali jangan tinggalin aku sendirian? Kakak R-ku, dia jenius komputer terkenal. Dia sendirian memimpin tim teknologi yang besar. Bahkan punya institut penelitian teknologi khusus sendiri. Dia begitu hebat. Pengen banget diskusi dan riset bareng KR. KR, dari tadi kamu pergi, proposal proyeknya ketinggalan. Aku sengaja antri buat kamu. Siapa suruh pegang barangku? Hah? Kamu tahu proyek ini? Berapa harganya? Ceroboh banget. Kalau sampai hilang, mau ganti pakai apa? KR, tahu. Ah, cepat pergi sana. Jangan ganggu penelitianku. Sebenarnya aku mau kasih tahu KR. Proyek penelitian ini, dosen pembimbingku juga lagi ngelakuin. Saran dosenku, aku taruh di dalam proposalnya. Semoga dia berhasil. Wajar saja. Proyek itu tidak pernah selesai. Tiba-tiba jadi setelah hari itu. Ternyata Xiao Yu. Ternyata, punya saudara kandung sendiri bikin kita merasa. Tidak peduli diri kita bagaimana, yang penting. Hanya berharap mereka baik-baik saja. Xiao Yu adalah adik kandungku. Bos Lu, Kepala Yo Xiao Yu. Sistem teknologi cerdas baru yang digunakan begitu diluncurkan. Respons publik sangat baik, pemerintah juga memberikan dukungan penuh. Laris di seluruh negeri, sekaligus menghasilkan banyak ekspor mesin cerdas, omset bulanan tunggal, mencapai 250 juta. Untungnya Bos Lu tangkas. Berhasil mengajak Kepala Yo bergabung. Kepala Yo memang berbakat di usia muda, dan saham grup Lu terus melonjak. Aku juga ikut untung. Ini hasil kerja keras semua orang. Tentu tidak lepas dari bos Lu. Dan dukungan platform besar grup Lu. Hasil penelitian terbaru kami sudah diproduksi massal, aku pikir. Sebelum ini, bisa tidak kita bagikan beberapa perangkat secara gratis? Aku juga berpikir begitu. Setiap kali penelitian grup Lu berhasil, kami selalu membagikan sejumlah perangkat gratis ke daerah terpencil untuk digunakan. Untuk distribusi perangkat gratis ini, serahkan pada Kepala Yo. Aku. Apa ini tidak melewati batas? Ini seharusnya tugas rekan-rekan divisi pemasaran. Kepala Yo. Kamu beneran gak ngerti atau pura-pura? Ini bos Lu kami. Ini jelas memperlakukanmu istimewa. Dia. Bos Lu kami ini. Jelas sangat menghargai kemampuanmu, dia sangat mengandalkanmu. Dengar-dengar, sejak awal karirmu yang sederhana, dia sudah turun langsung ke lapangan, melakukan survei. Sangat paham apa yang diinginkan masyarakat. Haha, benar kan? Haha. Baik. Kalau bos Lu percaya padaku, aku pasti tidak akan mengecewakan harapan bos Lu. Baik, kalau begitu, rapat selesai. Apakah dia tidak biasa terhadapku? Aduh, mana mungkin, Yo Xiao Yu. Kamu mikirin apa sih? Bos Lu melihatmu punya kemampuan. Bisa membawa keuntungan bagi grup. Wah, mana mungkin bos Lu tertarik padamu. Jangan kebanyakan mikir deh. Kepala Yo. Hahaha, si Kepala Yo itu. Presentasi investasi proyek ini nanti. Mohon kehadiran Bapak. Oh, baik. Nanti kamu kirimkan saja. Udah pakai HP kau? Iya, baiklah. Haha.
dia bisa hadir di acara seperti itu? Kamu bilang, itu Direktur Yo kecil? Direktur Yo, kamu belum tahu? Sekarang dia adalah kepala eksekutif grup teknologi Lu. Dia orang penting yang sangat dihargai Lu. Teknologi Lu sekarang cuma dengan satu patennya saja per bulan sudah dapat penghasilan 9 digit. Apa? Sulit dipercaya, kan? Yang lebih mengejutkan, dia masih kuliah. Banyak grup besar berusaha keras merekrutnya. Kata ayahku, Yunteng Tech tawarkan 500 juta. Tapi gagal. 500 juta. Untuk penelitiannya? Bisa segitu? Lin, kamu di dunia model. Mungkin kurang tahu. Otaknya di dunia riset. Itu tak ternilai harganya. KR, dengar-dengar di kalanganmu. Ada yang namanya Lu, sedang naik daun? Lu memang selalu terkenal. Cuma, mereka baru dapat talenta teknologi. Aku belum sempat cari tahu siapa sebenarnya. KR, kamu sibuk banget kerja belakangan. Iya. Aku lagi banyak kontak dengan luar negeri. Mau kasih Yo Xiaoyu, sebuah lab teknologi. Siapa? Yo Xiaoyu. KR, kamu sibuk sampai linglung ya? Mau kasih Yo Xiaoyu lab? Kamu lupa dia dulu sombongnya gimana? Lagi pula, dia sekarang punya lab khusus dari Lu. Aku tahu dia sudah tidak butuh lagi. Tapi, aku juga tidak ada cara lain untuk menebusnya. Menggantikannya. Menggantikan apa? Dia sendiri yang cemburu pada Wen. Jadi dibenci dan dijauhi orang, apa hubungannya dengan kita? Jalin ya. Sebenarnya banyak hal, tidak seperti yang terlihat di permukaan. Sesederhana itu. Aku akhir-akhir ini terus merenung. Apakah kita terlalu kejam pada Xiaoyu? Dia di rumah kita, 8 tahun tanpa uang saku. Kita bahkan tak ada yang menyadari. Sekarang nenek dan ayah bawa Wen. Bersantai di luar negeri, takut karena masalah perekrutan Lu Group. Membuatnya sedikit saja tidak senang, tapi Xiaoyu? Kita tak ada yang peduli padanya. KKR, apa yang bisa kita pedulikan darinya? Bukankah kamu sendiri yang bilang, diculik itu nasibnya buruk? Lagi pula, dia tak dapat perhatian, karena dia sendiri tidak berusaha. Segalanya kalah dari Wen, tidak berusaha. Tidak berusaha dia bisa jadi juara ujian masuk perguruan tinggi? Ini tidak berusaha, dia bisa waktu kuliah. Sudah diterima kerja di perusahaan top nasional, Lu Group. Jalin ya. Kita sepertinya tak pernah menganggapnya sebagai adik kandung. Di mata kita hanya ada Wen. Tapi Xiaoyu? Kita tak pernah ada yang peduli padanya. Tak pernah tahu apa yang dia inginkan. Dia butuh apa harus kita tanya? Apa dia tak punya tangan kaki? Atau tak punya mulut? Kak, dia butuh apa? Dia sendiri tak bisa bilang. Apa hubungannya dengan kita? Jalin ya. KKR tanya terakhir kali. Dulu kamu bilang lihat dia mencuri uang. Bikin ayah menghukumnya, buat dia tak lagi dapat uang saku. Dulu kamu benar-benar lihat dia mencuri uang? KKR, sudah berapa tahun lalu, aku tak ingat. Kamu tak tahu, tapi aku tahu. Dulu yang mencuri uang bukan Xiaoyu. Tapi kamu. Kamu dan Wen merasa lucu. Jadi mau bercanda dengannya. Tapi tahukah kamu, candaanmu seperti ini. Buat hidupnya begitu susah. Sudah. Lihatlah, apa sih, zaman apa lagi ini? Masih pakai buku harian buat lapor. Ini tahun kelima aku pulang. Kakak San tumbuh bintil-bintil besar di tubuhnya. Sudah minum banyak obat tapi tidak mempan. Lama-lama bisa menular pelan-pelan. Kak San kan model. Wajah dan badan jangan sampai ada bekas luka. Aku harus cepat cari resep obat tradisional. Ternyata bintil-bintil ini karena stres dan pola makan. Tidak teratur yang jadi penyebabnya. Mbak Zhang, beli obat sesuai daftar ini. Ini ada uang tabunganku. Nona kecil, kamu juga sudah separah ini.
Benar-benar tidak perlu kasih tahu nenek, ayah. Mereka tidak percaya omonganku. Nanti kalau ditunda-tunda tidak akan keburu. Begini, kamu beli obatnya dulu, nanti direbus sampai jadi bubur. Mereka tidak akan tahu. Hah? Syukurlah semua sudah hampir sembuh, tinggal rebus beberapa obat lagi. Seharusnya bisa sembuh total. Aduh, bau apa ini tidak enak sekali. Kak San, aku. Ruam merah di tanganmu. Kok sama seperti yang dulu kualami? Sebelum ke rumah kami, kan tidak begini. Oh, aku tahu. Apa kamu yang menulari? Bukan, Kak San. Jangan jelasin, aku heran. Kok akhir-akhir ini semua keluarga pada kena ruam merah? Ternyata semuanya kamu yang tulari. Nek cepat ke sini. Ruam seluruh keluarga kita. Semua ditulari Yo Xiaoyu. Bukan alergi sama sekali, semuanya dia. Dia yang tulari kita semua. Enggak kok, Nek. Bagus, Yo Xiaoyu. Aku tahu anak ini, niatnya tidak baik. Pergi ke ruang kurungan, 3 hari tidak boleh makan minum buang air. Nek. KR. Waktu itu aku benar-benar kira, dialah yang menulari. Aku tidak sengaja menyalahkannya. KR, aku tahu salah. Iya. Akulah yang menulari penyakit ke seluruh keluarga. Yo Xiaoyu yang menyembuhkanku. Tapi aku malah menyalahkannya. Pertunjukan merek pribadi Kak San segera dibuka. Bonusku juga turun. Aku beliin tiket buat semua kelas. Pertunjukan Kak San harus kudukung. Ternyata ada teman yang tanya padaku. Kakak model bintang besar itu baik padaku. Kak San, aku pasti baik sama aku. Ada apa? Teman sekelas aku adalah penggemar kamu. Boleh minta kamu kasih tanda tangan buat dia, gak? Aku tidak punya waktu buat nanda tangani buat temenmu itu. Dan lagi, jangan bilang kamu adikku di luar. Aku tidak punya adik sememalukan seperti kamu. Ayo Wen, kakak ajak kamu jalan-jalan belanja. HM. Maaf Xiaoyu RK. Ini semua salahku. Semua salahku. Nanti mereka kembali, aku akan jelasin semuanya dengan jelas. Akulah yang salah sama Yo Xiaoyu. Tidak berguna, nenek tidak akan percaya. Sebenarnya, orang yang paling punya prasangka buruk sama Xiaoyu adalah nenek. Sikap dingin Xiaoyu terhadap kita. Kita semua punya tanggung jawab atas itu. Benar-benar lelah. Xiaoyu, sudah larut ini kamu belum pulang juga? Kamu pulang duluan ya, aku mau tinggal sebentar lagi, nanti aku yang matiin lampu. Baiklah kalau begitu aku pergi duluan. Silakan. Lu. SSSST. Kamu kenapa? Bos lu, kenapa kamu datang ke sini? Warnamu kamu tidak bagus, aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak usah. Aku cuma datang bulan, jadi sedikit anemia. Kalau gitu jangan kerja lagi. Ayo, aku antar kamu makan. Ginjal kamu tidak sehat, kamu masih tidak mau makan tepat waktu. Tahu gak kalau dibiarkan lama-lama, bisa jadi gagal ginjal kronis, kuenya. Kenapa bos lu tahu bahwa ginjal saya tidak sehat? Kantor ada pemeriksaan kesehatan tahunan. Kamu sekarang adalah tenaga utama divisi penelitian perusahaan. Kalau kamu jatuh, grup lu tidak bisa menahan kerugiannya. Ternyata aku yang berpikir terlalu banyak. Aku sempat kira. Mulai hari ini, 3 kali makan kamu sehari-hari. Semua dimasukkan ke dalam pengecekan harian, laporkan langsung ke aku. Kalau tidak absen, potong gaji. Gak boleh dong bos lu. Perusahaan kita tidak ada peraturan seperti itu. Mulai makan kali ini sudah ada. Dengan kekayaan dan sumber daya yang dia punya, bagaimana mungkin di kehidupan sebelumnya? Dia bersaing sama aku buat sepotong ginjal? Aku tidak akan bersaing sama kamu, jangan tidur ya. Apa yang kamu inginkan? Semua bisa aku janjiin ke kamu. Kita jelas tidak ada hubungan apa-apa. Tapi kenapa dia begitu emosional saat melihat aku mati? Jangan-jangan. Bos lu. Apakah kita sudah saling kenal sebelumnya? Aduh Yo Xiaoyu, apa yang kamu pikirkan sih? Bos perusahaan sebesar ini, mana mungkin dia denganmu? Xiaoyu. Kamu akhirnya ingat, sejak kita bertemu kembali sampai sekarang.
Sudah beberapa bulan, kukira kamu butuh waktu lebih lama untuk ingat aku. Xiao Yu. Ini aku, Lo. Xiao Yu, kamu jangan lupa sama aku ya. Kakak manja, tenang saja, aku pasti tidak akan lupa sama kamu. Janji gengsi, 100 tahun tidak berubah. Xiao Yu, nanti saat aku menemukanmu, kita akan menikah. Kamu adalah si kakak manja itu. Xiao Yu. Sudah 8 tahun. Aku pernah janji sama kamu. Setelah dewasa aku pasti akan menemukanmu. Tapi setelah aku mewarisi keluarga Lu, aku malah kehilangan kabarmu. Selama bertahun-tahun ini, aku terus mencari kamu. Jadi di kehidupan sebelumnya, kamu datang menyelamatkanku setelah aku ditabrak. Menggendongku, jadi ternyata kamu adalah kakak manja itu. Yo Xiao Yu, jangan tidur. Aku larang kamu tidur. Bos Lu, kenapa kamu di sini? Jangan rebut ginjal itu denganku, boleh kan? Aku tidak akan rebut denganmu. Kamu jangan tidur, boleh nggak? Apapun yang kamu inginkan. Aku bisa kabulkan semuanya. Bos Lu, kamu bahkan lebih baik dari keluargaku. Baik banget sama aku. Kenapa kamu menangis? Apa aku salah bicara ya? Tidak, aku hanya terlalu senang. Syukurlah semuanya masih bisa diperbaiki. Kalau begitu, lalu apa maksudmu ini? Kamu setuju? Setuju apa? Menjadi pengantinku. Kamu kebanyakan berpikir. Kita baru saja bertemu kembali. Menurutku, lebih baik kita tetap menjaga hubungan atasan-bawahan dulu saja. Mengenai masa depan nanti. Aku bisa menungguimu perlahan-lahan. Sampai hari kamu mau. Penderitaanmu di keluarga Yo. Aku juga akan pelan-pelan menebusnya. Nanti kita bahas lagi. Lihat caramu bersikap. Makan dulu. Oke. Aduh, malu banget. Mana ada yang langsung melamar begitu saja. Juara di Yungcheng, merancang 2 paten saat liburan kuliah. Baru berusia 18 tahun, penghasilan paten sudah ratusan juta. Gadis jenius ini selanjutnya akan memberikan jawaban seperti apa untuk Lu Group? Mari kita tunggu. Hanya dari 2 paten pengembangan teknologi ini, dia sudah untung lebih dari 9 digit. Xiao Yu. Bukan Xiao Yu yang dulu lagi. Meski tahu dia sekarang sangat berharga, tapi tak menyangka sebanyak ini. Nilai Xiao Yu sudah setinggi itu? Sebenarnya waktu itu, di Pesta Investasi Internasional Yungcheng, aku lihat Xiao Yu. Maksudmu, acara rekomendasi internasional beberapa waktu lalu. Tapi aku ingat acara rekomendasi internasional itu. Selain top bintang dari kalian dunia hiburan, siapapun dari kalangan bisnis, harus punya undangan khusus. Baru bisa ikut. Aku saja tak diundang. Xiao Yu pergi. Ya? Zheng Tian bilang, Yunteng Tech tawar 5 miliar untuk rekrut dia, tapi gagal. 5 miliar. Lu Group Teknologi pasti tawarnya lebih tinggi dari itu untuk pertahankan dia. Tak disangka, Xiao Yu ternyata sehebat itu. Bakatnya, sekarang akhirnya dilihat orang lain. Sayangnya, dulu saat di keluarga kami, tak ada yang menghargainya. Pada akhirnya, kami yang salah padanya. Kakak, menurutmu, apa Xiao Yu sekarang masih mau pulang? Pak Yo, ada yang lihat di perusahaan. Yo Xiao Yu mengadakan acara di bawah gedung Lu Group. Gratis mencoba produk terbaru mereka. Kakak, kita cari dia. Ya, Softwarenya sudah diinstal, ini untuk Anda. oh baik terima kasih. Xiao Yu. Aku akan usir mereka bertiga dulu. Baik. Ada yang mau dibicarakan? Kakak R sudah baca buku harianmu. Kakak R minta maaf, begitu juga Kakak San. Maafkan, Xiao Yu. Aku tidak sengaja menuduhmu mencuri uang. Aku minta maaf. Aku dengan keluarga Yo. Sekarang sudah tidak ada hubungan lagi. Omongan kosong seperti ini jangan diucapkan di hadapanku. Ketua Yo,
Proposal terbaru kita disetujui. Baik, beritahu perusahaan aku segera ke sana. Hei, Xiaoyu. KKR tahu, kamu sekarang sangat dihargai oleh Lu Group. Tapi Lu Group dan keluarga Yo kita lagi bersaing di pasar yang sama. Kamu pernah lihat KKR sibuk dan pusing di lab riset. Kalau kamu ada perkembangan baru, bisakah dipertimbangkan untuk memberikan lisensi paten ke keluarga Yo? Beralasan minta maaf, ternyata niatnya bukan itu. Sekarang hubunganku dengan keluarga Yo itu apa? Mengapa aku harus membantu kalian? Xiaoyu, kita satu keluarga. Demi hubungan baik, tolong bantu KKR. Bukankah aku sudah banyak membantunya? Dulu kode program di labnya. Aku langsung lihat masalahnya. Dengan baik hati aku lampirkan solusi. Antar sendiri ke dia. Tapi dia suruh aku pergi terus. Sekarang aku sudah pergi. Kenapa? Sekarang pakai alasan kekeluargaan. Untuk memaksa aku secara moral? Apa ada yang lebih menjijikan daripada keluarga Yo di dunia ini? Xiaoyu, KKR benar-benar tahu salah. Maafkan KKR untuk terakhir kalinya, ya? Maafkan? Mau aku maafkan kalian, supaya bisa terus dimaki dan dipukuli. Lalu setelah dimanfaatkan, dibuang begitu saja, ya? Mau aku maafkan kalian? Mimpi. Xiaoyu, Xiaoyu. Kakak, Xiaoyu ini sama sekali tidak mau mendengarkan penjelasan kita sedikit pun. Kakak, gimana ini? Beri dia waktu lagi. Lagi pula, di keluarga Yo. Yang dia alami cuma penderitaan. Wajar kalau dia tidak mau kembali. Kami pulang, kakak, KKR, kakak San. Lihat hadiah apa yang kubawa untuk kalian. Ada untuk Xiaoyu? Tidak. Tidak ada. Nih, kenapa kamu marahi Wen? Si manis itu. Dia di hadapan keluarga Lu, mempermalukan keluarga Yo. Dihina habis-habisan. Masih minta hadiah? Nenek, apa yang nenek bicarakan? Kalau Xiaoyu bisa masuk ke grup Lu, bukankah itu juga membuat keluarga Yo kita bangga? Apa susahnya sih mengakui kalau dia hebat? Apakah keluarga Yo kita butuh kehormatan darinya? Kita ajak Wen pergi ke luar negeri, kenapa dia jadi iri? Tian ingin lewatmu dapat keuntungan, nenek. Yo Xiaoyu sekarang sudah jadi Kepala Departemen Penelitian Ilmiah Grup Lu. Hanya dari 2 penelitian teknologi, dia sudah membuat laba bulanan Grup Lu melebihi 3 miliar. Sekarang dia sudah jadi orang yang sangat diminati di kalangan kita. Dia sama sekali tidak butuh keluarga Yo kita. Apa yang kamu katakan? Yo Xiaoyu baru masuk grup berapa lama sih? Dia sudah bisa jadi kepala eksekutif Departemen Riset? Kita cuma liburan ke luar negeri sebulan. Grup Lu punya begitu banyak talenta. Bagaimana bisa dia secepat ini naik ke posisi itu? Dia tidak bisa apa-apa, cuma tahu belajar mati-matian seharian. Dan ngotak-atik komputer jelek itu. Ini tidak mungkin. Sungguh tidak mungkin. Nenek lihat. Kita teknologi grup Lu Yo Xiaoyu. Prioritas penelitiannya yang mungkin atas nama teknologi grup Lu. Paten produk ini, arah penelitian teknologi terbang tahap selanjutnya. Semuanya milik Yo Xiaoyu. Xiaoyu sekarang terhadap kita semua sudah sangat kecewa. Kita bertiga sudah mencarinya berkali-kali. Semuanya ditolak mentah-mentah. Dia sekarang tidak mau menerima setiap upaya pendekatan kita. Tidak bisa. Nenek, ayah, kita harus melakukan sesuatu. Tidak bisa tinggal diam melihat. Yo Xiaoyu terus naik jabatan. Wen, apa maksudmu ini? Yo Xiaoyu, dia kan juga kakakmu. Kalau dia berhasil, kamu tidak senang ya? Ayah, bukan itu maksudku. Maksudku adalah, kita dan keluarga Lu sama-sama pesaing di industri yang sama. Kakak Xiaoyu membantu keluarga Lu merebut begitu banyak pangsa pasar. Apakah dia sedang membalas dendam pada kita? Membalas dendam? Nenek, saya cuma menebak saja. Lihat, kakak Xiaoyu sudah pulang sekian lama. Rumah cuma lupa kasih dia uang bulanan. Nenek kan sudah mendidik dia dengan sepenuh hati. Dia malah mau putus hubungan dengan kita. Sekarang dia sudah berhasil numpang pohon besar, langsung lupa sama kita. Malah bantuin musuh kita. Kalau begini terus, di dunia riset, mana ada tempat buat kita lagi? Bagus, Yo Xiaoyu. Dasar orang tak tahu balas budi. Siapa tahu, sekarang dia udah bantu keluarga Lu merebut bisnis keluarga Yo kita. Nenek ngomong apa sih? Itu grup Lu. Kan emang pemimpin di industri ini. Keluarga kita emang nggak bisa ngalahin mereka. Iya, kakak, mana bisa disamain? Kakak Xiaoyu bantu grup Lu nambah 1 penelitian. Ya nambah 1 porsi pangsa pasar. Berarti keluarga kita kan berkurang 1. Di seluruh dunia riset, tiap hari ada produk teknologi baru dikembangkan. Industri ini nggak cuma milik 2 keluarga kita doang. Udah, jangan pada ribut. Dia nggak mau pulang. Biarin aja dia di luar. Aku pengen lihat dia numpang grup Lu bisa bertahan sejauh apa. Xiaolin cuti hari ini, cuma kamu sendiri di kantor. Kamu antar aku ke acara minum-minum. Bos Lu, tapi aku lembur hari ini. Udah capek banget. Kalau gitu aku yang nyetir, kamu lihat jalan. Aku takut gelap.
Ya boleh. Kalau gitu sekalian aku anterin kamu pulang. Lu Kesun. Aku, Xiaolin, benar-benar cuti hari ini? HM. Aku juga nggak bilang dia bohong. Kalau, boleh nggak sekalian aku anterin kamu pulang? Boleh. Kalau boleh nggak sekalian aku traktir kamu makan? Boleh. Kalau besok sebelum kerja. Boleh nggak sekalian aku jemput kamu? Boleh. Kalau, boleh nggak sekalian aku jadi pacar kamu? Bo. Dasar tukang nangis, kamu jadi jahat. Aduh, Yo Xiaoyu. Ayo pergi. Xiaoyu, tunggu aku. Orangnya udah sampai, rusakkan tangannya. Dan satu matanya. Kalau beres, aku kasih kalian 2 juta. Yo Xiaoyu, orang yang kudatangi kali ini. Semua baru keluar dari penjara, mau uang tidak mau nyawa. Aku lihat kalau kamu sudah tidak punya kedua tangan dan kedua mata. Bagaimana kamu bisa terus melakukan penelitian? Yo Xiaoyu. Tutup mata. Apa yang kamu lakukan sih? Tutup. Ini hadiah buatmu. Dari mana kamu dapat ini? Apakah kamu suka? Bukannya cuma ada satu wanita? Siapa pria ini, kenapa dia ikut datang? Kak, lihat pria itu lemah sekali, seperti banci. Cuma kebetulan dapat, siapa tahu. Bisa dapat tambahan bayaran beberapa puluh ribu lagi. Lakukan saja, ayo, kita pergi. Berhenti. Apa yang kalian inginkan? Hei anak muda, kalau kamu bijak, cepat minggir dari sini. Aku masih bisa membiarkanmu hidup. Ternyata mereka datang untuk menargetkanku. Xiaoyu, apakah ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan? Mereka semua punya senjata. Apa kita butuh panggil bantuan? Tidak perlu, beri aku 3 menit. Serang dia. Ayo. Saat aku baru mulai bergaul di dunia gelap, banyak orang yang mau mencabut nyawaku. Kalian berapa orang ini? Belum cukup kualifikasinya. Mundur. Cepat mundur. Cepat. Berguna sekali kalian. Sungguh sekelompok orang yang tidak berguna. Kamu tidak apa-apa kan? Aku lihat mereka tidak sempat menyakitimu. Kalau tahu begini, tadi aku biarkan mereka memukulku beberapa kali. Siapa yang menyewa orang-orang ini? Sungguh lemah sekali. Kepalaku sedikit sakit, kayaknya penyakit lama kamu lagi. Bantulah aku sebentar saja, nanti baiklah. Aku antar kamu ke tempat istirahat yuk. Di rumah masih ada obat penghilang rasa sakit. Tunggu sebentar. Halo. Cari tahu untukku. Kelompok orang yang mengganggu Xiaoyu hari ini. Siapa yang mengirim mereka? Tidak mau bicara? Kalau tidak mau bicara, gunakan cara saja. Xiaoyu cepat, obatnya. Kepalaku masih sakit. Lu Kesun, sudah sebesar ini. Masih menggunakan trik kecil seperti ini untuk menipuku. Aku tidak punya. Kamu bilang tidak punya lagi. Aku salah. Xiaoyu, ayo kita jadian. Aku. Nggak berani lagi. Semua ini perintah Nona Wen dari keluarga Yo. Yang menyuruh kami lakukan. Pengusaha terkenal di Tiongkok, Lu Kesun. Baru 22 tahun, sudah menguasai kerajaan bisnis bernilai miliaran. Bapak Lu sebelumnya juga mengungkapkan, kalau menikah nanti, akan menyerahkan semua asetnya untuk dikelola istrinya. Untukmu. Kenapa? Kenapa semua hal bagus di dunia ini
Jadi milik Yo Xiaoyu? Aku tidak mengizinkan. Yo Jiawen. Mengingat kamu adiknya Xiaoyu. Kali ini aku maafkan. Rekaman ini akan kusimpan. Kau berlaki sesuatu yang menyakiti Xiaoyu. Aku akan mengantarmu ke penjara sendiri. Hancur? Sekarang aku dipegang bukti oleh Yo Xiaoyu. Aku harus gimana? Dok, nenekku, ayahku, sama adikku. Mereka gimana? Kelihatannya kayak kena flu. Tapi, sepertinya di dalam negeri nggak ada peristiwa flu skala besar. Mereka beberapa waktu lalu pergi ke luar negeri. Jangan-jangan ada hubungannya? Sepertinya iya. Virusnya bermutasi di luar negeri, penularannya kuat banget. Kita yang muda masih mendingan. Tapi nenekmu, ayahmu usianya sudah tua. Keadaannya nggak terlalu bagus. Kalian jaga baik-baik, lewati masa ini dulu. Seharusnya nggak ada masalah besar lagi. Oke. Kak, menurut kamu kita perlu cari Yo Xiaoyu nggak sih? Sekarang kondisi nenek dan ayah nggak terlalu bagus. Yo Xiaoyu gimana dong? Dia juga keluarga kita. Iya, Xiaoyu kan dari dulu hati lembut. Kalau dia tahu nenek dan ayah kayak gini, pasti nggak tega. Oke, Jia MU. Kamu kan lebih tenang, urusan rumah sakit yang tersisa. Serahkan sama kamu. Aku sekarang bawa Jialin cari Xiaoyu. Oke, kalian pergi dulu. Ayo. Kak, aku jadi model internasional bertahun-tahun ini. Meski ada dukungan dari keluarga, belum pernah masuk ke gedung Lu Group ini. Ya, jangan kau, bahkan aku saja. Hanya bisa masuk ke ruang tamu lantai 16 Lu Group. Tapi sekarang Xiaoyu punya laboratorium independen seluas satu lantai penuh di lantai 28, yang didirikan khusus untuknya oleh Lu Group. Kali ini, kita juga ikut menikmati keberuntungannya. Ya, Ayo pergi. ada janji temu? Janji temu tidak ada, tapi kami berdua adalah keluarganya. Aku kakaknya, ini kakak perempuannya. Maaf, Kepala Yo adalah tenaga ahli perusahaan kami. Dia sudah memberi perintah khusus. Tanpa janji temu tidak bisa bertemu. Tidak bisa dibantu sedikit? Keluarga kami sedang sakit parah di rumah sakit. Kalau karena kau, adikku jadi terlambat menemui keluarga kami. Beranikah kau tanggung jawab ini? Ini? Bagaimana kalian daftar dulu, lalu aku antar kalian menemuinya. Baik, terima kasih. Xiaoyu, maaf, aku tidak sengaja. Aku terlalu panik. Bisa, siapa orang yang akan masuk ke gereja ini? Keluar untukku. Kepala Yo, maaf, mereka bilang keluarga Anda. Baru aku antar mereka masuk. Xiaoyu, maaf. Kakak Sanmu tidak sengaja, dia juga khawatir. Dengan kondisi nenek dan ayah di rumah sakit kali ini. Kalau kau tidak buru-buru pulang, mungkin tidak sempat bertemu. Lagi atau hidup mereka, apa urusannya denganku? Yo Xiaoyu, aku tahu kau dendam pada mereka. Tapi nenek dan ayah adalah keluarga terdekat kita. Apa di hatimu tidak ada sedikit pun rasa bersalah? Pemerasan moral, ya? Pertama-tama, aku sudah putus hubungan dengan kalian, keluarga Yo. Kedua, kalau mau main pemerasan moral, gelas air yang kalian tumpahkan tadi akan langsung mempengaruhi proses pengembangan perangkat lunaku, memperlambat kemajuan penelitian, sehingga mempengaruhi posisi internasional negara. Bisa jadi pasar internasional direbut negara lain. Apa kalian tidak merasa bersalah? Xiaoyu, maaf. Kakak Sanmu memang agak gegabah. Dia tidak sengaja. Dia gegabah, kau tidak gegabah. Kenapa tidak menahannya sedikit? Maaf, Xiaoyu. Kakak, Aku yang tidak bisa mendidik adik dengan baik. Setelah minta maaf, pergi cepat. Kalau tidak, saya panggil satpam. Xiaoyu. Aku tahu penderitaan yang kau alami selama ini. Aku juga tahu kau tidak terima, tapi di hatiku. Kau selalu gadis baik yang baik hati. Kondisi nenek dan ayah di rumah sakit kali ini sangat kritis. Kalau kau benar-benar tidak kembali, tidakkah hatimu merasa tidak tenang? Mengapa aku harus merasa tidak tenang? Mereka terinfeksi virus saat jalan-jalan. Dengan siapa? Lagi-lagi untuk menemani siapa bersenang-senang? Apakah mereka sangat senang? Tidak pernah menanyai aku sepatah kata pun. Bahkan memberikan hadiah untuk seluruh keluarga. Kecuali bagianku. Apakah nenekku itu juga mengatakan, aku ini sama sekali tidak pantas? Coba tanyakan pada hati nurani kalian sendiri. Apakah kalian benar-benar menganggapku sebagai keluarga? Kalau begitu, mengapa aku harus merenek-renek? Apakah kalian tidak mengerti arti memutuskan hubungan? Kalau begitu, aku akan jelas. Anggap saja seluruh keluargaku sudah mati. Xiaoyu. Kalau sudah mengerti, pergi cepat. Aku tidak punya waktu berurusan dengan kalian di sini. Kalau tidak, aku panggil satpam. Kakak mohon padamu, pulanglah menjenguk mereka sekali, boleh? Kalau kau mohon, aku harus kembali? Kau lupa bagaimana aku dulu memohon pada kalian? Saat adik kesayanganmu menuduhku mencuri uang. Aku berlutut di tanah memohon kalian menjelaskan pada nenek. Adakah yang peduli padaku?
Bangun dan berlutut dengan baik. Kali ini, lihat apakah bisa menghilangkan kebiasaan burukmu mencuri ini. Kak San, aku mohon, jelaskan pada nenek. Aku tidak mencuri. Jangan jelaskan lagi. Aku dan adik melihat sendiri, memang kau yang mencuri. Saksi ada di sini, masih saja membantah. Sepertinya, kalau tidak mengurungmu seminggu, kebiasaan burukmu ini tidak akan bisa dihilangkan. Xiao Yu, waktu itu Kak San belum dewasa. Aku pikir hanya bercanda. Aku minta maaf padamu. Maaf? Permintaan maaf keluarga Yo, aku tidak berani terima. Aku hanya merasa jijik. Xiao Yu, Dan kau juga. Apakah aku tidak pernah memohon padamu? Dulu saat seluruh keluargamu akan jalan-jalan. Mengurungku di kamar, aku mohon jangan pergi. Kau bagaimana? Nenek, lepaskan aku. Nenek, benar-benar bukan aku yang melakukannya. Jangan tinggalkan aku sendirian. Nenek. Kak, itu kamu? Kak, lepaskan aku. Jangan tinggalkan aku sendirian, si Jun sudah pergi. aku datang, Nenek. Kak, Ini salah kakak. Kakak minta maaf. Tolong maafkan kali ini saja. Nenek dan ayah sakit parah. Pulanglah untuk melihat mereka. aku tidak terima. Xiao Yu, Tidak dengarkah? Xiao Yu bilang dia tidak mau bertemu kalian. Bos Lu, ini urusan keluarga antara aku dan Xiao Yu. Kamu tidak berhak ikut campur. Urusan Yo Xiao Yu adalah urusan Lu Kesun. Apalagi, sebagai CEO grup Yo, kamu bawa orang masuk tanpa izin ke lab teknologi Lu Group. Aku tuntut kamu atas kejahatan bisnis, tidak berlebihan, kan? Bos Lu, urusanku dengan Xiao Yu adalah urusan keluarga. Jangan campur aduk. Yo Xiao Yu bilang, kalian bukan keluarganya. Apa urusan keluarga? Direktur Yo, kalau ganggu Xiao Yu lagi, aku putus semua mitra di satu bidang. Lu Kesun tidak main-main. Kamu, Panggil satpam, usir mereka. Mulai sekarang, keluarga Yo dilarang masuk Lu Group. Baik, Xiao Yu. Lain kali lihat mereka, langsung usir saja. Aku di sini, tidak akan ada yang sakiti kamu. Kamu datang lebih dulu, ambil kata-kataku. Di hadapanku, jangan pura-pura kuat. Si cengeng. Syukurlah, saat aku butuh, kamu selalu ada. Kak, sekarang Xiao Yu benci kita. Dia pasti tidak maafkan kita. Sekarang Lu Group pun sudah blokir kita. Bagaimana ini? Kita yang salah padanya. Semua salah kita. Ayo pergi. Ayah dan nenek butuh kita. Ayah, nenek, Wen. Wen, kenapa kamu turun dari tempat tidur? Kondisimu belum pulih, tidak usah lakukan ini. Santai, Sanji. Aku cuma sedih lihat nenek dan ayah. Kalau bukan karena temani aku ke luar negeri, mereka nggak bakal kena begini. Anak baik, ini ada hubungannya apa dengan kamu? Jangan mikir yang enggak. Iya, Wen, ini emang gak ada hubungannya sama kamu. Selama kami dirawat di rumah sakit ini, apa Yo Xiao Yu pernah datang menjenguk? Ayah, Xiao Yu, dia lagi sibuk banget kerja akhir-akhir ini. Sibuk sampai nenek sama ayahnya mau meninggal aja. Dia nggak peduli? Mungkin kakak lagi sibuk beneran. Sibuk apa sih? Di Lu Group kan banyak orang pinter. Kemampuannya segitu doang. Bisa jadi cuma numpang nama aja di sana. Orang-orang cuma tertarik sama gelar juara ujian masuk universitasnya. Si kecil manis ini aja nggak sadar. Nenek memang dulu kami yang salah. Kami nggak jaga baik-baik Xiao Yu. Sekarang dia nggak mau pulang. Ya wajar aja. Cuma gara-gara hal kecil gitu, dia dendam sampai sekarang. Yo Zenhai, lihat tuh anak perempuanmu yang hebat ini. Udah gede, nggak sampai mati kelaparan. Waktu itu, cuma karena didik dia dikit. Lupa kasih uang saku, dia dendam sampai sekarang. Udah tahu dia kayak gini, mending dulu nggak usah aku jemput pulang. Ini aneh. Dulu kan dia suka banget kirim pesan. Aku aja yang blokir dia. Dia tahu nggak kita dirawat di sini? Aku sama kakak pernah cari dia. Dia bilang apa? Dia bilang udah putus hubungan sama keluarga Yo. Hidup mati kita, urusannya sendiri. Apa? Si kecil manis ini berani ngomong gitu? Udah dari dulu aku bilang, dia itu anak nggak tahu balas budi.
Udah tahu dia kayak gini, mending aku cekek aja dia. Daripada sekarang bikin aku mati kesal. Aku? Nenek jangan marah. Penyakit nenek belum sembuh. Mungkin kakak cuma pengen buru-buru buktiin diri aja. Jangan belain dia. Dia cuma pengen bikin kita semua kesel sampai mati. Baru dia puas. Nenek, dulu memang kita yang salah sama Xiang Yu. Waktu aku sama adek pergi cari dia dulu, kami ketemu bos grup Lu Kesun. Walaupun status bos Lu itu tinggi, tapi yang paling gak dia terima itu karyawan yang gak berbakti. Dia pasti udah nasehatin Yo Xiaoyu buat kalian. Kata Lu Kesun, jika nanti kita berani pergi cari Xiaoyu lagi, dia akan memutuskan kerjasama dengan kita. Apa sih? Apa kamu semua bicara hal yang salah? Sudah menyinggung bos Lu? Tidak ada, ayah. Tapi menurut perasaanku, dia sepertinya suka sama Yo Xiaoyu. Karena dia pernah bilang, urusan Yo Xiaoyu adalah urusannya juga. Apa? Aku bilang, sayapnya tiba-tiba sudah keras ya. Ternyata dia sudah dapat kakak kaya baru. Dia pikir setelah dapat Lu Kesun, hidupnya akan mulus terus? Siapa sih Lu Kesun itu? Dia presiden Lu Technology, perusahaan top nomor 1 di dalam negeri. Mana mungkin dia suka cewek itu? Cuma dia lihat sekarang cewek itu masih ada nilai manfaat doang. Gadis kecil tidak tahu berterima kasih. Hal sepele ini pun tidak dia lihat, percaya aja sama omong kosong itu. Nenek, Xiaoyu semua itu dia dapatkan dengan usaha sendiri. Sejak dia masuk ke grup Lu, 2 paten yang dia buat sudah bikin laba bulanan grup Lu melebihi 9 digit. Dan sekarang di grup Lu, dia punya lantai 28. 1 gedung lembaga penelitian sendiri. Semua didapat Xiaoyu dengan usaha sendiri. Apa yang kamu bilang baru-baru ini? Grup Lu meluncurkan 2 produk baru. Semuanya dikembangkan Yo Xiaoyu? Apakah dia punya bakat sehebat itu? Terus apa? Bisa jadi itu dia curi loh? Sudah. Semua diam. Si Jun, Yo Xiaoyu itu orang keluarga Yo kita loh. Bagaimanapun juga, kita harus undang dia balik ke keluarga Yo. Sebelumnya dia balik ke keluarga Yo, kan kita belum umumkan statusnya sebagai putri keempat kan? Kamu bilang ke dia, kalau dia mau balik, kita akan mengadakan pesta untuknya, kasih tahu semua orang. Statusnya sebagai putri keempat keluarga Yo, dan dia juga bisa dapat hak waris keluarga Yo. Terima kasih ayah. Kalau gitu aku sekarang langsung cari Xiaoyu. Cepat pergi. Dia sudah memperlakukan kita seperti itu, kamu masih mau terima dia balik? Ah Bu, dengan status dan prestasinya sekarang ini, dia harus balik ke keluarga Yo. Yo Xiaoyu, kenapa kamu tidak bisa mati diam-diam di luar aja? Kenapa harus balik ke sini bersaing sama aku? Xiaoyu, aku tahu kamu tidak mau bertemu aku, tapi kamu tidak bisa selamanya. Tidak memikirkan diri sendiri, nenek dan ayah bilang bersedia memberikan hak waris perusahaan padamu dan mengakui di depan umum. Kamu adalah anak keluarga Yo. Bukankah mereka menganggap aku diculik? Mencemari martabat mulia keluarga Yo? Kenapa tiba-tiba setuju sekarang? Apakah mereka merasa aku punya nilai lagi? Xiaoyu, ayah juga memikirkanmu. Ayah bilang, pesta kali ini diadakan di rumah keluarga Yo. Dan akan mengundang semua media dan tokoh penting di kota Yun. Kali ini serius. Ketulusan keluargamu, Yo, selalu tidak berharga. Tapi ini kesempatan bagus. Baiklah, beritahu mereka. Aku akan datang. Kamu setuju? Xiaoyu, aku tahu. Kita masih satu keluarga. Semua silakan ngobrol dulu, Zenhai. Kita periksa naskah pidato dulu. Baik-baik, permisi dulu ya. Yo Xiaoyu, orang itu. Kenapa sampai sekarang belum datang? Jangan-jangan dia mempermainkan kita. Tidak mungkin, si Jun bilang. Dia bilang sendiri akan datang. Ini, omongannya ngawur, kamu percaya? Aku kasih tahu ya. Sekarang media sudah datang, tamu sudah diundang, kalau dia tidak datang. Aku lihat bagaimana kamu mengatasinya. Si Jun, Ayah kenapa? Yo Xiaoyu. Dia yakin datang hari ini? Sudah jam berapa ini? Belum kelihatan orangnya. Oh ya, dia bilang padamu tidak. Lu Kesun datang hari ini tidak? Ayah, pesta kita hari ini. Bukankah untuk Xiaoyu? Kamu tanya Lu Kesun buat apa? Ah sudahlah jangan urusi. Cepat telepon dia untuk mendesak. Baik. Bos Lu dari Lues Technology, Tuan Luyo tiba. Sungguh pas sekali, pria berbakat wanita cantik. Tuan Yo ini benar-benar punya anak perempuan yang hebat. Kalau anak perempuanku punya otak seperti bos kecil Yo, mau bintang di langit pun akan kuambilkan. Itu sih, tapi bos kecil Yo umur 18 tahun. Sudah punya lembaga penelitian khusus sendiri. Kemampuannya seperti itu, tumbuh besar di keluarga Yo.
Pasti dipuja-puja setinggi langit. Iya, anak yang begitu hebat. Digenggam di telapak tangan takut jatuh. Yao Xiaoyu sudah punya lembaga penelitian sendiri. Sudah tidak akan datang lagi ke pintu laboratorium saya untuk menunggu saya. Iya Kr. Xiaoyu sepertinya benar-benar tidak membutuhkan kita lagi. Tapi saya dengar, keluarga Yao ini sepertinya punya anak angkat perempuan. Namanya Jawen, katanya juga cukup pintar. Sepintar apapun, mana bisa menandingi bos kecil Yao? Anak-anak keluarga Yao ini, generasi demi generasi semakin hebat. Ini pasti karena faktor genetik anak angkat itu. Bisa dibandingkan dengan anak kandung? Saya lihat sih, kecerdasan turunan itu, dia tidak akan bisa menyaingi. Yao Xiaoyu, kamu tunggu saja. Wah bos Lu, Anda sudi datang. Keluarga Yao saya benar-benar terhormat sekali. Bos Yao, dalam bertindak dan berperilaku, harus sedikit tahu diri. Jangan-jangan ada bawahan yang berbuat hal yang tidak semestinya, kena karma. Hingga membuat keluarga Yao hancur berantakan, itu tidak baik. Betul kan? Anda benar, saya pasti akan mengawasi Xiao Yu dengan ketat. Kamu tolong jelaskan untuk ayah. Apa yang perlu dijelaskan? Bos Lu benar. Terutama anak angkat di samping Anda, kalau berani lagi berbuat onar di depan saya tidak bisa jamin. Dia bisa kembali ke sisi Anda dengan utuh lain kali. Kamu, ayah, pembawa acara sedang mencari Anda. Anda siapkan dulu naskah pidato, di sini serahkan pada saya. Permisi. Xiao Yu, Bos Lu. Di rumah sudah disiapkan sedikit makanan ringan, mari kita ke sana dulu. Sesuai prosedur, ayah nanti akan mengumumkan di pesta bahwa kamu adalah putri keluarga Yao. Ayo. Maaf, Nona Yao. Bagaimana kerjanya ini? Tidak apa-apa, Kak. Xiao Yu, bagaimana kalau kamu ganti baju di dalam dulu? Sekalian coba gaun yang baru kakak belikan untukmu. Bos Lu, saya ganti baju dulu. Kamu sendirian tidak apa-apa. Orang-orang keluarga Yao kelihatannya semua sopan. Sebenarnya sangat jahat. Apa perlu saya temani? Tenang, sebentar lagi kembali. Kakak, kamu harus kembali ya. Tenang, tidak peduli saya kembali atau tidak. Segala yang kamu inginkan akan saya hancurkan sampai habis. Kakak, kamu punya tubuh orang kaya, tapi tidak punya nasib orang kaya. Aku tidak sepertimu. Walaupun sejak kecil, ditinggalkan orang tua di rumah sakit, tapi diambil nenek. Menikmati kasih sayang seluruh keluarga. Aku terlahir dengan nasib yang lebih baik darimu. Aku memang lahir sebagai anggota keluarga Yao. Kalau kamu memang ingin cari masalah denganku, jangan salahkan aku nanti. Kakak, jangan bunuh aku, kakak. Kakak, jangan bunuh aku. KR, aku tidak tahu. Apa salahku terhadap kakak Xiaoyu? Kakak Xiaoyu langsung marah dan mau menikamku. Ada apa, Wenwen? Mungkin ada kesalahpahaman? Masa iya kakak Xiaoyu mau membunuhmu tanpa alasan? Kenapa wanita ini mendugaiku? Dulu dia paling nurut padaku. Aku juga tidak tahu, kakak Xiaoyu. Dia anak kandung keluarga Yao. Aku cuma anak angkat keluarga Yao. Jadi kalau ada yang salah, pasti salahku. Yo Xiaoyu. Wenwen bagaimanapun juga adik kandungmu. Bagaimana bisa kamu berbuat seperti ini? Aku mau membunuhnya. Alurnya kok familiar banget ya? Yo Xiaoyu, jangan terlalu berani. Aku nenekmu. Hormati aku, hormati keluarga ini. Kalau tidak, hati-hati aku. Hati-hati kamu apa? Bos Lu, salah paham, ini semua salah paham. Wen, pasti kamu yang bikin. Kakak Siryu marah, kan? Dia cari muka keluh kesun, jadi tidak membelaku. Iya, ini salahku. Ini aku yang buat sendiri. Aku cuma... Lagi pula, kalau aku membunuh kamu, emang kenapa? Yo Jiawen, kamu sadarlah. Bahkan kalau aku tampar kamu di depan semua orang, keluarga Yo yang kamu sayangi cuma bisa geram, tidak berani protes. Karena nilaiku sekarang sudah sama sekali berbeda denganmu. Kalau kamu berani main-main lagi di depanku, aku tidak segan-segan benar-benar mengirimmu ke liang kubur. Mengerti? Yo Xiaoyu, kamu gila ya? Ibu, pasti Wen yang salah duluan. Jangan fitnah Xiaoyu. Yo Zenhai, kamu berani menyangkal aku demi anak perempuan tidak setia dan tidak berbakti ini? Diam. Lihat dulu ini acara apa. Aku tidak peduli acara apa. Aku ibumu, berani kamu memarahiku? Nenek, jangan marah. Ada masalah kita bicara di dalam. Bukannya hari ini mau mengakui adik kembali? Mengakui kembali? Jangan mimpi. Dari gayanya dia,
jelas jalan datang untuk cari masalah. Nyonya Yo benar kata-katanya. Xiao Yu, Tuan Yo, aku kembali bukan untuk kembali ke keluarga Yo, tapi untuk pindah kakak. pindah kakak. Xiao Yu, Tuan Lu juga ada, banyak orang di sini. Jangan asal bicara. Dokumen hukum sudah siap, tunggu aku pindah kakak. Aku dan keluarga Yo sudah putus hubungan. Xiao Yu, banyak orang, jangan ngomong sembarangan. Aku nggak sembarangan. Semua pengeluaran aku di keluarga Yo sudah dilunasi semua. Sekarang aku dan keluarga Yo sudah selesai. Aku datang untuk jelaskan semuanya. Biar nggak ada kamar buat mepenjara aku. Yo Xiao Yu, jangan ngomong kosong lagi. Hahaha, kan? Si manis ini. Setelah dekat sama lu grup dan sukses, yang pertama diinjak. Ya keluarga Yo. Yo Xiao Yu, kamu tega banget nggak tahu terima kasih. Nggak takut ditertawain orang? Apa yang takut? Sejak lahir udah dibuang di pinggir jalan sama nenek kandungmu. Kamu aja nggak takut. Aku takut apa? Jangan fitnah. Itu nasibmu buruk. Diculik penjahat. Kami susah payah cari kamu. Nggak nyangka. Kamu nggak tahu balas budi, malah mau putus hubungan. Sekarang malah memutar balik fakta, memfitnah orang. Iya, Nek. Kamu memang nggak kapok sebelum lihat peti mati. Ikut aku semua. 18 tahun lalu, kamu sengaja bawa aku ke pinggir jalan. Buang aku sebelum keluarga Yo datang. Apa? Nek, cepat jelasin. Terus waktu aku balik ke keluarga Yo, kamu sakiti aku terus. Berani bilang, Yo Jalin dan Yo Jawen fitnah aku. Kamu nggak tahu? Berani bilang, hidup aku di keluarga Yo kayak apa? Kamu nggak tahu? Kamu tahu semua. Kamu sengaja. Kalau bukan karena kamu, Yo Xiao Yu nggak akan hidup sesengsara ini. Aku, Lu Kesun, kasih tahu sekarang. Kalau kakak nggak bisa pindah hari ini, besok. Siapa yang berani bekerja sama dengan keluarga Yo? Berarti dia melawan Lu Kesun. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Aku yang melakukannya. Kenapa? Kamu lahir dari keluarga Yo. Mau membesarkanmu atau tidak, itu hakku. Aku memang tidak suka kalian berdua. Ada masalah? Nenek Yo, semua ucapanmu hari ini akan jadi bukti kejahatan. Jelaskan baik-baik ke polisi. Apa itu dakwaan pengabaian? Nenek Yo, ada yang melaporkanmu mengabaikan anak. Silakan ikut kami. Nenek, Nenek, kalian mau apa? Tanda tangani, kita jalani prosedur hukum. Mulai sekarang, aku putus hubungan dengan keluarga Yo. Kalau tidak tanda tangan, aku tidak jamin langkahku selanjutnya. Tidak akan mencaplok grup Yo. Aku ayahmu. Saat kau berulang kali mengabaikan permintaanku, kau sudah sama seperti mereka, bukan keluargaku lagi. Tanda tangan. ayah? Mulai hari ini, aku dan keluarga Yo putus hubungan. Xiao Yu. Kamu benar-benar tidak bisa memaafkan kami lagi? Ayo pergi. Ayah, sekarang harus bagaimana? Harus bagaimana? Saat kalian menganiaya Yo Xiao Yu dulu, kenapa tidak memikirkan masalah ini? Hancur semuanya. Wen, aku tanya kamu. Tadi benar-benar Xiao Yu yang menyakitimu? Kakak, kau meraguiku? Tidak, sama sekali tidak ada ikatan. Dia tidak punya alasan menyakitimu. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Apa yang bisa kulakukan? Xiao Yu tidak mau maafkan kalian. Lalu kalian mau usir aku juga? Aku juga adik kalian. Wen, kau sendiri tahu apa yang kau lakukan. Kakak kedua. Apa maksudmu? CCTV rumah sudah diperbaiki. Perlu aku putar rekamannya? Maaf, aku juga tidak ingin begini. Aku hanya ingin melindungi keluarga Yo kita. Kalau kakak Xiao Yu sudah ditangkap, keluarga Yo kita akan menjadi lebih baik. Aku benar-benar tidak sengaja menjebaknya.
Wen, benar-benar kamu? Aduh, kamu waras kok menjebaknya untuk apa? Keluarga Yo kita sudah dihancurkan olehmu. Ayah, kamu marah aku? Kamu tidak pernah marah padaku sebelumnya. Pergilah kamu dari sini. Pergilah sekarang, keluarlah dari keluarga Yo. Aku? Direktur, ada kabar buruk. Sekarang banyak desas-desus beredar. Kami tidak rukun dengan Lu Technology, banyak investor sudah menarik modal mereka satu persatu. Grup Yo kita sudah bangkrut. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Ayah,